apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa damai menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Seorang ibu rumah tangga di Banyuasin menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu di sekitar tempat tinggalnya. Tersangka mengaku menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap sejumlah harga komoditas di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering, Ulup. Pedagang pun mengeluh sepi pembeli. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa damai menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Masa mahasiswa menggelar aksi di samping pintu gerbang masuk gedung DPRD Kota Palembang yang dibatasi dengan kawat berduri. Selain melakukan orasi, mahasiswa membawa beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Setidaknya ada 3 poin yang menjadi tuntutan masa mahasiswa, yakni menolak kenaikan harga BBM, mengecam inkonsistensi pemerintah dengan dalih kenaikan BBM, dan yang ketiga mendesak pemerintah untuk menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia. Mahasiswa kecewa kepada pemerintah yang menaikkan harga BBM pada hari Sabtu tanggal 3 September kemarin yang dinilai tidak pro rakyat. Kami berdiri di sini atas dasar perjuangan rakyat, bukan atas dasar kepentingan eksistensi mahasiswa, tapi mewakili dari setiap elemen masyarakat, menitipkan pesan-pesan ini kepada kami untuk meneruskan karena pemimpin tertinggi pada pemerintah pusat dan di depan supaya hari ini didengar oleh pimpinan di atas. Masa mahasiswa berharap pejabat di Sumatera Selatan bisa meneruskan, khususnya di DPRD Sumatera Selatan, ke pemerintahan pusat, sehingga apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersampaikan. Yanur Ikhrom melaporkan dari Palembang. Seorang ibu rumah tangga di Banyuasin menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu di sekitar tempat tinggalnya. Tersangka mengaku menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang ibu rumah tangga di Banyuasin ditangkap polisi karena menjadi pengedar sabu-sabu di sekitar tempat tinggalnya. Perempuan berusia 42 tahun ini diringkus tim opsional Reskrim Polsek Talang Kelapa saat menunggu pelanggannya di desa Krenten Laut. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 4 kantong plastik kecil transparan berisi sabu-sabu dengan berat 0,63 gram dan 1 timbangan digital. Tersangka ini kami kenakan pasal sebagai pengedar. Berarti ini sudah target kita ya, Bang? Kami di target juga, kami dapat informasi, kemudian kami olah, kami kembangkan. Alhamdulillah pada saat hari penangkapan atau penggerebekan diamankan tersangka dan barang buktinya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 124 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Yanur Ikhrom melaporkan dari Banyuasin. Pelaku pencabulan dengan korban balita berusia 4 tahun di Dusun Rantau Durian, Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kamar mandi. Rumah tersangka DN alias Pak D di Dusun Rantau Durian, Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir digerebek polisi unit PPA Polres Ogan Komering Ilir. Tersangka ditemukan polisi saat bersembunyi di kamar mandi. Tanpa melakukan perlawanan, pria 35 tahun ini pun dengan mudah diringkus. Tersangka DN ditangkap atas tuduhan telah mencabuli balita berusia 4 tahun, anak tetangganya. Kasus asusila yang terjadi pada 6 Agustus 2022 tersebut terbongkar setelah korban mengadukan ke ibu kandungnya karena mengeluhkan kesakitan pada bagian kemaluan. Bu, ini sudah berapa kali dilakukan pelaku? Bukan 1 kali, baru 1 kali Bu.
Ketahuannya pun ketika anak korban kembali ke rumah dan meringis kesakitan. Di hari yang sama Di hari yang sama, meringis kesakitan dan ditemukan oleh ibu korban sendiri. Kemudian pada saat itu ibu korban langsung melaksanakan visum ke puskesmas terdekat. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian yang dikenakan korban dan tersangka, serta hasil visum korban dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tim reskrim dari Polres Ogan Komering Ulu Selatan menangkap seorang buronan kasus perampokan disertai pemerkosaan di Desa Kemu, Kabupaten Ogan Komering Selatan. Pelaku ditangkap saat pulang kampung. Tersangka Edi Kurniawan hanya bisa tertunduk lesu saat berada di Mapolres Ogan Komering Selatan. Pria berusia 25 tahun ini satu dari 3 orang komplotan yang menjadi buronan polisi setelah merampok dan memperkosa warga Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5 tahun lalu. Tersangka pulang kampung hendak melangsungkan pernikahan, namun polisi lebih dulu menangkapnya. Saat disergap, tersangka sempat jatuh dan terluka. Walaupun kasus itu sudah cukup lama, kita dapatkan tersangka yang selama ini menjadi DPO dengan inisial E, 25 tahun. Adapun TKP dan waktu kejadian adalah pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017, di mana di Dusun 4, Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Selatan, tepatnya di dalam pondok. Kemana selama 5 tahun ini? Ke Tangerang, Pak. Ke Tangerang. Ngapain di sana? Kerja, Pak. Kerja. Kita balik lagi sini ngapa? Nikah, Pak. Dengan tertangkapnya tersangka berarti semua anggota komplotan berhasil diringkus polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Satu keluarga suami istri membawa 2 anaknya melakukan pencurian. Para pelaku mencuri puluhan voucher pulsa di kawasan seberang Ulu 1, Palembang. Satu keluarga terlibat pencurian di sebuah gerai voucher pulsa di kawasan Jalan Pancausaha seberang Ulu 1, Palembang. Dalam video terlihat sang istri berusaha menarik perhatian karyawati gerai dengan berpura-pura membeli aksesoris telepon genggam. Di saat karyawati gerai lengah, pelaku pria mendekat dan dengan cepat mencuri sejumlah voucher pulsa di dalam etalase toko. Pencurian dengan melibatkan seluruh anggota keluarga ini merupakan modus baru. Diduga anak dan istri dilibatkan untuk menghindari kecurigaan dari pihak korban. Atas kejadian ini, pemilik gerai harus kehilangan 78 voucher pulsa senilai Rp700.000. Jadi ada sepasang suami istri lah, dengan modus berpura pura buat beli aksesoris HP kan, berupa headset. Terus yang istrinya ialah buat nanyo kan, terus yang suaminya langsung sampai voucher di counter ketika karyawan kita lalai kan, lalai lagi fokus ngeladen istrinya tadi. SPKT Polrestabes Palembang menerima laporan dari masyarakat, sedang kita dalami untuk kita mudah-mudahan bisa kita ungkap secepatnya pelaku yang memang akhirnya mencuri voucher ya di counter, satu counter, tentu kita dalami untuk ungkap kasusnya. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke SPKT Polrestabes Palembang. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV ini, korban berharap polisi dapat mengungkap para pelaku. Sementara polisi saat ini masih mengejar pelaku. Aksi pencurian ini sangat disayangkan karena menggunakan anak-anak yang tidak bersalah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.